Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini kami merasakan kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini juga kami dikuatkan untuk selalu mengingat, untuk dituntun dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan, ketika kami mendengar firman kehidupan, ketika kami mau diteguhkan dan dikuatkan dalam hari-hari kami, Engkau menuntun kami di dalam kerendahan hati. Sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat kami di dalam menjalani hari-hari kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukannya, tapi kiranya kasih setia-Mu memperbarui kami sehingga senantiasa selalu ada pertumbuhan, perubahan untuk semakin dekat kepada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allah-Mu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengingat nasihat yang membawa kita dalam tanggung jawab dan panggilan. Firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan bagaimana Daud menasehati Salomo agar di dalam perjalanan hidup Salomo, ia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mengikuti perintahnya, taat dalam ketetapannya dan jalannya, supaya hidupnya boleh berkenan, berhasil di dalam hal-hal yang baik. Ayat ini memperlihatkan bagaimana relasi yang baik, relasi di tengah-tengah orang tua dan anak. Ketika kita melihat Daud sebagai ayah yang sedang memberikan pesan kepada anaknya, ini adalah suatu pegangan bahwa orang tua menurunkan yang baik kepada anaknya. Terlebih lagi, pesan ini menjadi pesan terakhir yang sangat penting bagi Salomo anaknya saat itu. Daud di dalam masa akhir hidupnya tidak berbicara atau mengajarkan atau menasehati agar Salomo hidup dalam kekayaannya, agar Salomo hidup dalam kekuasaan atau kemenangan. Tetapi di dalam kebijaksanaan Daud mengatakan nasihat untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena Daud mengetahui bahwa itulah kunci kehidupan, bahwa sampai akhirnya kiranya setiap orang, setiap keluarga memegang Tuhan sebagai dasar kehidupan. Dan ini juga mengajarkan kita di tengah-tengah keluarga kita, bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal mencari kepintaran, mencari kekuatan, mencari kekayaan, tetapi seorang yang hidup dalam kebijaksanaan melihat keberhasilan adalah di dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah dasar untuk mengambil keputusan yang benar, baik di dalam rumah, baik di dalam sekolah, maupun di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dalam peran kita sebagai orang tua, ataupun sebagai orang-orang yang berpengalaman, mempunyai tanggung jawab untuk memiliki teladan hidup. Peran penting untuk menanamkan nilai iman yang sungguh-sungguh kepada anak. Bukan hanya lewat marah, bukan hanya lewat teguran, bukan hanya lewat sikap atau cara kita menasehati. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat teladan cara hidup, bahkan
di dalam pengambilan keputusan kita. Maka orang tua yang hidup di dalam Tuhan, kiranya ia mau mencontohkan terlebih dahulu kebaikan dan keindahan hidup di dalam Allah. Pertanyaannya, sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, apakah nasihat dan contoh hidup kita sudah memperlihatkan, sudah membawa anak-anak semakin dekat kepada Tuhan? Dan terlepas daripada orang tua dan tanggung jawabnya, anak-anak juga diajak untuk melihat apakah kita juga mau mendengar, kita juga mau memaklumi, kita juga mau merubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Apakah anak-anak mau untuk belajar taat meskipun hati tidak senang? Apakah kita mau belajar taat kepada Tuhan meskipun kadang terasa sulit dan tidak masuk di akal berpikir kita? Dan begitu juga sebaiknya relasi di tengah-tengah keluarga membangun kebiasaan yang saling menopang, saling menguatkan, saling memberikan kebaikan satu dengan yang lain. Di dalam doa, di dalam mendengar firman Tuhan, dan di dalam tegur kasih mengingatkan dalam cinta dan kebaikan. Sehingga kita diajak untuk kembali merenungkan. Apakah hidup kita telah taat sehari-hari kepada Tuhan dan kehendak-Nya? Apakah ada tantangan ataukah perasaan di dalam hati kita yang sering membuat kita sulit taat kepada Tuhan? Atau hal kecil apa yang bisa kita lakukan yang dimulai dari minggu ini untuk kita boleh senantiasa setia hidup di jalan Tuhan? Kiranya dengan eh, pertanyaan-pertanyaan demikian, kita semakin diarahkan untuk boleh melakukan perubahan-perubahan baik dari kehidupan kita dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Serta peran kita dimanapun kita berada, Tuhan menguatkan kita senantiasa di dalam hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kehidupan di dalam Engkau ialah saling menopang, saling menguatkan, dan saling membangkit dengan baik. Seperti kami mengingat bahwa nasihat Daud yang terutama bukanlah tentang mencari kekayaan, bukanlah tentang menjalani waktu sepadat dan sebanyak mungkin, tetapi kiranya nasihat Daud kepada anaknya menjadi nasihat dan kekuatan kepada kami. Ialah bahwa yang hidup benar ialah hidup yang mencintai, yang selalu ingin berelasi, bersekutu, dan hidup damai di dalam Tuhan. Sehingga dengan relasi yang melekat, yang baik dengan Tuhan, itu juga boleh memperlihatkan cara hidup kami yang baik. Sehingga di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, saudara-saudari, kami juga boleh menerapkannya. Sehingga benarlah kasih Tuhan begitu indah memberikan kedamaian, kerukunan di tengah keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami. Seluruhnya jemaatmu dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan juga lansia di dalam tangan pengasihananmu, dan Engkau juga yang memelihara mereka di dalam tantangan kehidupan mereka. Sehingga mereka selalu terdapati hingga akhirnya hidup setia dan taat kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.